Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, ketemu lagi ya sama Pak Guru. Di kesempatan hari ini, hari Kamis ya, semestinya kita menggunakan bahasa Bali. Tapi karena Pak Guru sekarang akan mengajar matematika, jadi agak sulit untuk menjelaskan menggunakan bahasa Bali. Makanya Pak Guru hari ini menggunakan pakaian adat. Jadi untuk anak-anak juga ya, ingat semuanya berpakaian adat, itu jangan sampai lupa ya. Mudah-mudahan sekarang anak-anak kelas 5 semuanya sudah bisa pakai pakaian adat sendiri. Kemudian misalnya adat pedidi nganggon ni cowok-cowok, nemoni-moni nganggon udang, bestar, kuace, saput, dan kamen bisa digunakan sendiri ya. Baiklah anak-anak. Nah, hari ini Pak Guru ingin menjelaskan tentang materi pecahan. Nah, di mana sebelumnya anak-anak sudah dapat belajar tentang materi itu di kelas 4. Dan pada sesi 1 kemarin anak-anak sudah belajar bersama-sama tentang pecahan ya, yaitu bagaimana menjumlahkan pecahan. Nah, sekarang Pak Guru akan tekankan kembali lagi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, baik yang berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Oke, ayo kita lihat sama-sama ya. Jadi apa yang penting dalam pecahan itu? Yang pertama, ingat ya, anak-anak harus menyamakan penyebut. Itu syarat yang utama untuk bekerja pada pecahan ya. Karena ini pecahan itu disebut juga perbandingan ya. Ketika menyamakan penyebut ya, kalau Bapak ini ya istilahkan kalau celananya dibesarkan, jadi bajunya juga harus dibesarkan. Nah, sehingga antara celana dan baju menjadi sebanding ya kan? Celananya aja besar tapi bajunya masih kecil. Nah, itu tidak sebanding namanya. Jadi ketika menyamakan penyebut ya, pembilangnya juga harus dikalikan. Ketika mengalihkan penyebut, maksudnya agar sama ya, penyebut satu dan yang kedua itu. Jadi lihat juga pembilangnya ya. Ingat ya, mengalihkan penyebut, ingat juga pembilangnya juga harus dikalikan. Karena kebanyakan Bapak lihat penyebutnya sudah sama, tapi pembilangnya anak-anak lupa untuk mengalihkan. Oke, kita lihat lagi yuk. Nah, ini dia ya, anak-anak. Jadi Pak Guru tidak perlu gunakan backsound-nya. Ya, tentang pecahan itu anak-anak sudah dijelaskan minggu lalu ya. Membandingkan pecahan. Nah, itu membandingkan pecahan itu maksudnya pecahan yang satu dengan pecahan yang lainnya bisa berarti sama ya, anak-anak. Bisa berarti sama. Maksudnya ini. Loh. Ya kan? 2/4 dan 1/4. Nah, ini sebagiannya ini ya, kalau kita lihat sebagiannya ini ya kan. Nah, ini kan sebagiannya 2/4. Ini juga sama artinya dengan 1/2. Oke? 1/2 jika kita gabung ini semuanya. Nah, itu begitu artinya ya. Pak ganti ini ya warnanya ya pakai merah. Nah, ini sama hasilnya dengan 1/2. Tuh. Ketika ini dijadikan 1.
atau. Nah, 2/4 ini atau ini juga bisa sama ya, cuman potongannya yang lebih luas dari potongan 1/2. Nah, ini 2/4, cuman potongannya lebih luas dari potongan 1/2. Maka 2/4 lebih besar dari 1/4. Atau 1/4 lebih kecil dari 2/4. Nah, kita bisa lihat dari penyebutnya anak-anak ya. Nah, kalau penyebutnya ini sudah sama-sama 4. Oke, ini penyebutnya sudah sama-sama 4. Jadi kita lihat saja pembilangnya. Yang mana lebih besar pembilangnya. Nah, itulah potongan pecahannya yang lebih besar. Makanya ingat, salah satu syaratnya ya, syarat yang paling utama adalah menyamakan penyebut anak-anak. Ini lebih besar ya kan? Karena ini penyebutnya sudah sama. 4 dan 4. Jadi antara 1 dan 2 itu pasti lebih besar angka 2 ya. Nah, baik. Nah, yang sekarang akan Pak Guru jelaskan adalah penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan ya. Itu anak-anak sudah pelajari pada saat kelas 4. Nah, sekarang kita ke penjumlahan pecahan. Bagaimana tentang penjumlahan pecahan? Nah, anak-anak mungkin sudah pelajari ya, dan masih ingat tentunya. Bapak sudah lihat tugas-tugas kalian, wah semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Apalagi ada juga yang sudah bisa menyederhanakan pecahan ya. Nah, ini kita lihat pembilang dan penyebut, di mana penyebutnya sudah sama, ya kan? Nah, di mana penyebutnya sudah sama. Oke, sudah sama. 4. Sudah sama. Nah, jadi kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Dan penyebutnya masih tetap 4. Jadi 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Ya, anak-anak ya. Nah, jadi tetap saja hasilnya adalah 6/4. Bapak rasa ini anak-anak sudah mengerti semuanya ya. Ingat, syarat utamanya adalah menyamakan penyebut. Kalau penyebutnya sudah sama, jadi tidak usah lagi diutak-atik ini pembilangnya ya, tinggal ditambahkan saja. Nah, demikian juga pengurangannya. Oke, kita lihat lagi yuk. Kita lihat lagi mungkin contoh yang lain. Nah, contoh yang lain juga dengan penyebut yang sama. Jadi kita tinggal tambahkan saja yang di atasnya. Kita tinggal tambahkan saja ini. Karena sudah penyebutnya sama. 8 tambah 8. Jadi ya tetap. Jadi 1 tambah 5 adalah 6. Tuh. Oke, lanjut. Nah, ini juga begitu. Penyebutnya sudah sama. Ya. Nah, itu untuk penjumlahan pecahan dengan berpenyebut yang sama. Nah, jadi kesimpulannya,
Jika penyebutnya sama, dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilang dari kedua pecahan tersebut. Sedangkan penyebutnya tetap. Nah, karena penyebutnya sudah sama anak-anak, ya, jadi tidak diubah lagi. Jadi tinggal dijumlahkan pembilang saja, ya. Jadi pembilangnya saja yang dijumlahkan, oke? Dijumlahkan pembilangnya saja. Nah, sekarang bagaimana dengan pecahan yang berpenyebut berbeda? Nah, misalnya ini ya, 1/2 ditambah 1/4. Nah, kalau Bapak tulis secara ini kan pakai garis miring ya, sama saja ya. Ini artinya 1/2 ditambah 1/4. Nah, itu. Jadi kita lihat ini penyebutnya sudah tidak sama lagi. Nah, ada 2 dan ada 4. Oke, bagaimana kita kerjakan ini? Ingat, syarat utamanya adalah menyamakan penyebut. Jangan sampai lupa ya, syarat utamanya adalah menyamakan penyebut. Oke, kita lihat ya bagaimana. Nah, pembilang selalu dirubah menjadi 2 penyebut lalu diambil yang terbesar. Jadi maksudnya seperti ini anak-anak ya. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, sebentar. 1/2 ditambah 1/4. Nah, pembilang selalu dirubah menjadi 2. Kenapa selalu dirubah menjadi 2 ini ya? Penyebut selalu diambil yang terbesar. Nah, ini maksudnya penyebut ya. Ini penyebut mana yang lebih besar antara 2 dan 4. Nah, mana yang lebih besar 2 dan 4? Nah, ini adalah 4 ya tentunya. Jadi dari 2 dan 4 itu yang lebih besar adalah 4. Tapi pertanyaannya, bisa enggak 2 ini dirubah menjadi 4? Lalu kita pakai perkalian ya, 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Oh, ternyata bisa kan? 2 dijadikan 4, karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, karena 2 dikali 2 itu, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Nah, ini. Jadi, rubah dulu menjadi 2/4. Bagaimana merubah 2/4? Jadi 2/4. Maksudnya ini dirubah menjadi 2/4 ya. Ini dirubah menjadi 2/4. Nah, itu tadi yang Bapak maksudkan. Nah, kalau di bawahnya ini dirubah menjadi 4, di atasnya juga harus dirubah dengan cara mengalihkan bilangan yang sama. Maksudnya, nah, untuk 2 bisa menjadi 4, ya, 2 bisa menjadi 4 itu harus dikalikan dengan 2 juga ya. Nah, jadi maksudnya seperti ini ya. 2 dikalikan 2 akan menjadi 4. Lalu di atasnya atau pembilangnya harus juga dikalikan 2 agar sebanding. Oke. Kalau 2, oke, jadi ini akan berubah ke sini. Ini akan berubah ke sini ya anak-anak. Nah, kalau 1/2 biar dia sebanding, jika penyebutnya berubah menjadi 4, maka 1 ini harus berubah menjadi 2. Di mana dapat 2?
Karena pembilangnya sudah dikalikan 2 juga. Maksudnya penyebutnya dikalikan 2, kan? Biar sebanding, jadi pembilangnya juga dikalikan 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Itu ya. Jadi untuk menjadikan sebanding pecahan itu, ini dijadikan 2/4. Jadi sudah sama belum penyebutnya? Oke, kita lihat. Lalu, cek. 2/4 dan tambah 1/4 menjadi 3/4. Ya. Nah, kalau Bapak tulis seperti ini ya. 1/4, maksudnya 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. 3/4. Jadi ini penyebutnya sudah sama, kan? Nah, ini setelah menyamakan penyebut. Ini setelah menyamakan penyebut. Ya, ini setelah menyamakan penyebut. Dimana soalnya adalah kemarin itu tadi itu adalah soalnya 1/2 ditambah 1/4 ya. Nah, ini kan soalnya dirubah dulu 1/2 ini menjadi 2/4. Begitu anak-anak ya. Nah, ini contoh yang lain ini. Oke, contoh yang lain. 3 dirubah menjadi 6 karena bilangan 6 lebih besar dari 3. Itu cara yang pertama ya. Ini 4 dirubah menjadi 8 sehingga semua penyebutnya 8. Dan 2 dirubah menjadi 4 karena bilangan 4 lebih besar dari 2. Nah, itu yang jika dapat ini ya. Nah, dapat dirubah. Nah, tapi kenapa jika ini tidak dapat dirubah oleh ini dengan menggunakan perkalian. Nah, seandainya 3 kali berapa dijadikan umpamanya berapa ya? 4 dan 6 umpamanya ya. Oke, 4 dan 6 umpamanya. Clear semuanya ya. Umpamanya ini penyebutnya ya 4. Kemudian ditambah 6 umpamanya. Nah, berapa ini? 1 ya. Ini 1. 1/4 ditambah 1/6. 4 dikali berapa biar menjadi 6? Kan tidak bisa. Nah, hal ini harus, kalau yang seperti ini harus menggunakan KPK. Masih ingat kan pelajaran KPK kelas 4 dulu? Nah, KPK. Berapa KPK 4 dikali 6? Nah, ini bisa dicari dengan menggunakan cara ini ya. 4 kali 1 ya 4, kemudian kali 2 8, kemudian dikali 3 berapa? 4 kali 3 12, dan seterusnya. Kalau 6, ini kelipatan ya, kita menggunakan cara kelipatan. Kalau 6, 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, ya 6 kali 3 18, dan seterusnya. Oke, ternyata kita sudah ketemu
bilangan yang sama di sini, yaitu bilangan 12. Nah, ini artinya KPK-nya adalah 12. Jadi 1/4 tambah 1/6, kita rubah dulu penyebutnya menjadi 12. Ya, oke, ini salah ya. Nah, ingat ya. Nah, salah ya. Ingat, kita harus membuat keduanya agar sebanding antara penyebut dan pembilang. Nah, ini sama dengan 12 ditambah ya. Jika 4 ini berubah menjadi 12 karena 4 akan dikalikan berapa? 1, 2, 3. 4 ini akan dikalikan 3. Oke. Dikalikan 3. Nah, maka yang di atas ini harus dikalikan 3 juga agar sebanding. Jadi 1 kali 3 ini adalah hasilnya 3 juga, anak-anak. 3. Nah, yang di bawahnya juga sama. Nah, jika ini 6 berubah menjadi 12, jadi 6 dikali berapa agar menjadi 12? Ya, dikali 2. Nah, agar menjadi sebanding, jika di bawah dikalikan 2, di atas juga dikalikan 2. Ya. Nah, jadi 1 dikali 2 itu adalah 2. Oke. Jadi hasilnya berapa? Karena sudah penyebutnya sama, 12 dan 12, jadi tinggal step selanjutnya, langkah selanjutnya tinggal menambahkan pembilangnya saja. 3 ditambah 2, yaitu 5. 5/12. Oke. Ya, ini hasilnya. Nah, itu caranya. Yang kedua, ya, pasti harus menggunakan KPK. Oke, bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan paham ya, karena anak-anak sudah pelajari juga di kelas 4. Ya. Pak Guru cuma mengulang saja. Nah, sekarang lanjut bagaimana dengan pengurangan. Nah, yuk kita coba lihat yuk pengurangannya yuk. Oke, kita kesimpulan dulu ya. Kesimpulannya, nah, jika berpenyebut tidak sama, salah satu penyebutnya merupakan kelipatan pembilang selalu dirubah menjadi 2. Penyebut selalu diambil yang terbesar lalu dijumlahkan dengan berpenyebut terbesar tersebut. Nah, ini cara yang pertama tadi Bapak jelaskan ya. Dan cara yang kedua itu menggunakan KPK ya. Baik. Sukses ya. Nah, yuk kita kembali. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Pada pengurangan pecahan juga sama anak-anak, konsepnya seperti penjumlahan pecahan. Nah, di mana langkah awal atau syarat utamanya anak-anak harus menyamakan penyebutnya dulu, ya kan? Nah, itu untuk yang penyebutnya yang tidak sama. Kalau sudah sama penyebutnya ya tinggal dikurangi saja. Kalau tidak sama, baru anak-anak harus samakan penyebut. Dan pada saat menyamakan penyebut itu, jangan lupa anak-anak menjadikan keduanya sebanding antara pembilang dan penyebut. Kalau penyebutnya dirubah dengan mengalihkan ya bilangan berapa mungkin ya, nah bilangan tertentu Bapak bilang, jadi pembilangnya juga harus dikalikan. Ya, harus
sama ya, sama-sama. Yang di bawah diberikan pengali, di atas juga harus dikalikan dengan bilangan yang dipakai tadi. Dan bilangan itu juga ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini penyebutnya sudah sama anak-anak ya. Ini kalau penyebutnya sudah sama, ya tidak perlu lagi samakan penyebut. Jadi kita tinggal kurangi, karena ini kita belajar pengurangan. Kita tinggal kurangi ya. 6 dikurang 4, hasilnya 2. Ini biarkan saja. Kemudian, lanjut. Ini sama ya. Nah, ini karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. Ya, 9 dikurang 4, hasilnya 5. Oke. Ini juga sama. Ya. Karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal dikurangi pembilangnya saja. Tinggal mengolah pembilangnya saja. Ya. Ini contoh-contoh yang lain ya. Ini contoh-contoh yang lain. Dengan penyebut yang sama. Jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengolah pembilangnya saja. Iya. Ya, ini 3/4 dikurangi 1/4. Kita tinggal kurangkan 3, dikurangkan 1, hasilnya 2/4. Karena pembilangnya sudah sama, ingat ya. Nah, maksudnya penyebutnya sudah sama. Jadi penyebutnya ini semuanya sudah sama. Jadi kesimpulannya sama ya, jika pecahan berpenyebut sama, kita lakukan pengurangan pembilang saja dari kedua pecahan tersebut. Ya, sedangkan penyebutnya tetap. Oke, lanjut. Nah, bagaimana dengan pecahan yang berpenyebut tidak sama? Konsepnya sama seperti penjumlahan tadi yang Pak Guru jelaskan ya. Jadi ini kita ketemu 3/4 dikurangi 1/2. Bagaimana ya? Mana yang lebih besar antara 2 dan 4? Iya, pasti anak-anak pilih 4. Iya, pasti anak-anak pilih 4. Jadi pasti pembilangnya nanti akan menjadi 4/4 karena 2 bisa dibagi 4 kan? Maksudnya 2 bisa dijadikan 4 dengan mengalihkan angka 2 ya. Dengan mengalihkan angka 2. 2 dikali 2. Ini hasilnya adalah 4. Ini hasilnya ya. 2 kali 2 dikalikan 4. Ingat, anak-anak harus menjadikan ini sebanding ya. Jika 2 dikalikan 4, 1 ini juga harus dikalikan 4. Anak-anak ingat ya. Ini Bapak pindahkan dulu ya. 3-nya ini tidak diutak-atik sama sekali ya, karena ini sudah menjadi 4. Tapi di sebelahnya ini pasti berubah. Karena 2 berubah. Jadi 1 juga berubah. Jika, maaf ya, ini bukan dikali 4, tapi dikali 2, anak-anak. Dikali 2. Mohon maaf ya, dikali 2. Ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 1 juga harus dikalikan 2. Oke, 1 harus dikalikan 2. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Oke. Stepnya sudah berakhir jika penyebutnya sudah sama. Jadi kita tinggal mengurangkan bagian pembilang saja. 3 dikurang 2 sama dengan 1.
1/4. Jangan pembilangnya juga dikurangi ya, Nana ya. Atau ada penambahan, jangan juga pembilangnya ditambahkan. Karena nanti berbeda hasilnya. Ini kalau sudah sama pembilangnya, penyebutnya, kita tulis saja 4, tidak berubah ya. Jangan dikurangi. 3 dikurang 2, nanti 4 dikurang 4 nanti. Ya. Nah, ingat itu. Ini konsepnya dalam pecahan. Jadi hasilnya adalah 1/4. Oke, kita lihat-lihat lagi ya. Untuk memperjelas. Ya. Nah, ini 4 tidak berubah lagi. Dan 2 ini dikali berapa ya agar menjadi 4? Oh ya, dikali 2 ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Maka dikalikan dengan 2. Jadi 2 dikalikan dengan 2. Pak Guru ulangi lagi. Oke. Kemudian setelah itu, nah, akan berubah menjadi 2/4 anak-anak. 2 harus dikalikan 2. Jadi sama dengan 4. 1 harus juga dikalikan 2. Ya, ini maksud Pak Guru tadi ya, agar menjadi sebanding ya. Jika 2 dikalikan 2, dan 1 juga harus dikalikan 2. Hingga hasilnya sama dengan 2/4. Ya. Jadi ini kan pecahan sebelumnya ya. Coba lihat, 3/4 dikurangi 2/4 menjadi 1/4. Wah, ternyata sama ya hasilnya. Nah, berarti Pak Guru betul ini. Hasilnya adalah 1/4. Oke, pelan-pelan, nanti banyak latihan ya di rumah ya. Ini matematika itu banyak latihan ya. Semakin banyak, anak-anak pasti akan semakin paham, sehingga dengan anak-anak paham bisa hal-hal yang anak-anak lakukan seperti pelajaran matematika itu akan menjadi gampang dan menyenangkan anak-anak ya. Intinya itu, anak-anak harus paham dan bisa mengerjakan. Jadi kalau tidak bisa, berusaha. Kita berusaha. Oke? Jangan putus asa. Lanjut. Nah, ini simpulannya, pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut. Nah, seperti yang Bapak sudah berulang kali katakan, syarat utamanya adalah menyamakan penyebut. Nah, itu ya. Ya, jika penyebutnya sudah sama, baru mengurangkan pembilangnya. Demikian juga untuk penjumlahan. Oke, sukses ya anak-anak. Nah, semoga anak-anak paham dan masih perlu ada yang dibicarakan atau dibahas nanti di komentar ya. Oke, anak-anak jangan cepat bosan dan jangan mengeluh ya. Nah, kita dalam keadaan menjadi lebih baik, menjadi hebat ya. Karena tidak ada orang hebat yang tidak dapat melalui atau melampaui masalah-masalahnya ya. Jadi jika anak-anak merasa bosan, anak-anak merasa ini, bangun kembali semangatnya ya. Jadi itu baru namanya hebat. Oke. Nah, sekian dulu ya perjumpaan kita hari ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan gunakan masker jika keluar rumah. Demikian juga olahraga. Ya, olahraga. Baik anak-anak. Dadah, sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya.